tentang ulul albab itu sendiri. Ibarat kata, ulul albab adalah sebuah kalimat atau kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu kalamnya kan buat Muhammad. Jadi mutlak buat Muhammad, bukan buat mufassirin, bukan. Nanti ketika Muhammad sudah menerima kalam itu, mufassir artinya orang yang berada di luar dirinya itu menafsirkan apapun sesuai dengan perspektif keilmuan mereka masing-masing. Jadi mau misalkan ulul albab menurut muhaddis, atau misalkan menurut mufassir, atau misalkan menurut lugawi, itu sah-sah saja. Karena mereka punya koridor masing-masing untuk mentafsirkan ulul albab versi disiplin keilmuan mereka masing-masing gitu loh. Artinya dalam bahasa ulul albab itu sendiri, kalamullah yang Allah berikan langsung kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, itu sir gitu loh, khusus buat dirinya. Ketika itu disampaikan ke umat, maka akan menjadi tafsir, akan menjadi perbedaan sudut pandang, akan menjadi berbeda maknanya, ibaratnya begitu. Nah, jadi ibaratnya itu sah-sah saja. Yang pasti Muhammad sebagai penerima wahyu mutlak yang melalui malaikat Jibril. Redaksi dogma agamanya kan seperti itu. Tetapi di luar Muhammad, atau yang disebut dengan hamba, atau yang disebut dengan mufassir, muhaddis, atau lugawi dan seterusnya, itu sah-sah saja. Memang harus ditafsirkan menurut disiplin keilmuan mereka masing-masing gitu loh. Nah, jadi berbicara tentang hakikat Muhammadnya itu sendiri, sir itu atau apapun itu, ketika dikeluarkan, wajar akan menjadi kemungkinan. Jadi bukan mutlak kebenaran. Contohnya misalkan, saya dapat perintah nih ibaratnya gitu, harus ke Lombok atau harus ke Kalimantan. Jalan aja sendiri gitu loh. Kalau saya keluarkan, saya ajak kamu gitu, atau saya ajak dia, saya pengen ke Lombok, itu akan menjadi kemungkinan, akan menjadi negosiasi, akan menjadi tawar-menawar. Entah tujuannya sama, entah tujuannya berbeda. Nanti ada misalkan kesini dulu, kesana dulu. Itulah kemungkinan ketika sir itu istilahnya dikeluarkan. Tetapi kalau misalkan sudah dilakukan, itu sudah menjadi nyata untuk dirinya, maka dia menjadi penyaksi atau ulul albab itu sendiri. Gitu. Jadi kembali kepada Muhammad dan Allah itu sendiri, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah antara dirinya dengan dirinya yang paham tentang itu. Maka tadi muhaddis, mufassir, lugawi, atau misalkan nanti versi ilmiah apa, versi misalkan pendapat sudut pandang yang berbeda, itu apakah itu versi mereka yang mereka pahami? Sah? Buat saya sah. Karena apa? Mereka pun sudah memiliki hak prerogatif mereka untuk mentafsirkan versi mereka masing-masing. Sederhananya, hadapkanlah wajahmu kemanapun, di situ ada wajah Allah. Tapi kenapa harus disimbolikan, harus ada bukan makam, harus ada Baitullah di Mekah di situ? Apa karena Allah cuma di situ? Kan tidak. Ibaratnya kan seperti itu. Kita bermain di ranah di sini itu kebanyakan bermain di fiqih. Memang gak masalah, memang harus seperti itu, kulitan gitu loh. Bermain di fikih, bermain di ayat muhkamat, bermain di perintah larangan. Coba baca redaksi, wala taqrabaha di syajarah. Larangan. Tapi kenapa? Dengan redaksi larangan, adanya Adam turun ke bumi. Terus yang perintah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Soal itu pantangan lagi gitu. Perintahnya suruh bersujud, ada yang tidak bersujud. Perintahnya suruh jangan mendekati pohon, ada lagi yang tidak mendekati pohon. Ada yang lagi mendekati pohon. Termasuk perintah sholat kepada Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Cuman di situ halus diredaksikan, bertemu Nabi Musa. Siapa Musa? Ya harus dipahami juga hakikatnya. Negosiasi tentang perintah sholat. Hakikatnya Muhammad ya tetap harus 50. Tapi untuk umat menjadi 5. Jadi dalam bahasa lain, manusia tidak berkembang. Enggak gitu bahasanya. Manusia berkembang melalui kesalahan, atau manusia berkembang karena adanya kesalahan. Tapi bukan berarti harus melakukan kesalahan. Perintah bahasanya tidak langsung seperti itu.
halus gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau buka-bukaan kitab-kitab, hadis-hadis, kalau berbicara gitu kan, lebih dulu mana sih? Nabinya atau Qur'annya? Kalau berbicara wali juga, lebih dulu mana sih? Walinya atau kitab-kitab yang membahas tentang kewalian itu sendiri? Tapi nggak apa-apa. Untuk mengukur sebuah parameter kebenaran menjadi satu, ya memang harus seperti itu. Menurut Lugawi apa ulul albab? Nah, nanti jadinya hafalan. Menurut Lugawi ulul albab adalah benar-benar disepakati, benar, oke, betul. Kan kayak ujian anak sekolah gitu gitu loh. Terus menurut mufassir hadis gitu kan, apa ulul albab? Definisinya benar sama, paham semua, benar gitu loh. Nah gitu. Tapi ya nggak masalah juga gitu loh. Permainan di situ nggak masalah juga. Emang ilmu hikmah itu mungkin berbeda ranah makom permainan atau misalkan wilayah walayah. Tapi ya nggak apa-apa juga. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau saya jawab nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ulul albab menurut versi Lugawi. Saya nggak tahu ulul albab menurut versi muhaddis. Saya nggak tahu ulul albab menurut versi mufassir. Nah kalau bisa, saya minta tolong buatkan VT untuk saya pribadi khususnya. Mau dipublish silahkan, di tag saya. Mau dikirim personal silahkan. Saya ingin tahu ulul albab versi muhaddis, versi mufassir, dan versi lugawi itu apa. Nah gitu ya. Jadi dengan senang hati saya akan menerima hal itu. Tolong ya, silahkan dibuatkan khusus untuk saya personal pribadi. Saya meminta secara pribadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kira-kira begitu, biar saya ilmunya dapat gitu ya.